Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, persaingan dagang ikan naga telah mencapai puncak. Batas tertinggi dari transformasi ikan naga adalah ikan naga emas. Dan jenis ikan naga ini terlalu berharga untuk dijual. Lantas bagaimana cara Fang Yuan menyaingi bisnis ikan naga ini? Rupanya, dia mengincar akar dari masalahnya. Fang Yuan pergi ke Laut Timur dan menggunakan ikan naga emas untuk mengambil semua ikan naga Yao Chan yang ia tinggalkan di wilayah Laut Ikan Naga. Sebelumnya, Ani juga tidak membayangkan kalau ada opsi seperti ini. Tindakan Fang Yuan ini tentu menyebabkan kejutan besar bagi Yao Chan, dan ternyata ini masih belum berakhir. Fang Yuan berencana menghabisi Yao Chan hari ini. Mari kita sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 293. Fang Yuan berdiri dengan tatapan dingin. Dia bisa melihat kepanikan di wajah Qin Baihe dan Yao Chan. Kedua wanita ini adalah target yang sangat menggiurkan, terutama Yao Chan yang menguasai jalur air dan memiliki apertur abadi jalur air. Dengan pencapaian jalur air Fang Yuan saat ini, dia bisa mengambil apertur abadi Yao Chan setelah Yao Chan mati. Inilah rencana Fang Yuan. Dia tidak hanya akan merebut sumber daya Yao Chan, tetapi dia juga berniat menghabisi Yao Chan untuk memonopoli seluruh pasar ikan naga di Toko Kuning. Ditambah dengan sumber daya yang Yao Chan miliki, itu jelas akan meningkatkan pondasi Fang Yuan. Saat ini, Yao Chan dan Qin Baihe menatap Fang Yuan dengan rasa takut. Jantung mereka berdegup kencang. Mereka tahu bahwa bahaya kematian sedang mengintai mereka. Qin Baihe mencoba untuk tetap tenang. Dia berkata melalui telepati pada Yao Chan, "Chan Er, meski kita berdua peringkat 7, kekuatan kita tidak akan meningkat banyak walau sudah bekerja sama. Kombinasi serangan kita juga kurang cocok. Sementara musuh terlalu kuat. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Kita harus kabur." Yao Chan setuju. Dia lalu berkata, "Aku juga memikirkan hal yang sama. Tapi kita terjebak di dalam gerakan pembunuh medan perang abadi. Lantas bagaimana cara kita untuk kabur?" Medan perang Fang Yuan benar-benar sempurna. Mereka seperti terjebak di dalam telur merah gelap yang memisahkan mereka dengan dunia luar. Qin Baihe dengan cepat menjawab, "Aku punya cara untuk menerobos dan berkomunikasi dengan dunia luar. Kalau ini berhasil, maka kita bisa memanggil bala bantuan." "Hebat," kata Yao Chan yang tampak gembira. Biasanya kalau sudah terjebak di dalam medan perang abadi, seseorang akan sepenuhnya terisolasi dengan dunia luar, bahkan tidak bisa terhubung dengan Toko Kuning. Tetapi Qin Baihe tampaknya punya kartu as di tangannya. "Baiklah, cepat lakukan. Aku akan membantumu untuk menahan serangan dari orang ini," kata Yao Chan. Qin Baihe menarik nafas dalam-dalam. Rambutnya hitam terurai. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya mulai berjatuhan. Pemandangan itu indah dan menakjubkan. Di sisi lain, aura Yao Chan pun meningkat tajam. Ia segera mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya. Kemudian, tetesan air memenuhi udara, dan kemudian berubah menjadi kabut tebal yang melindungi dirinya dan Qin Baihe. Fang Yuan menatap mereka dengan santai. Ia tersenyum tipis. "Qin Baihe, kau ingin berkomunikasi dengan dunia luar? Sayang sekali itu tidak akan berhasil. Kau tidak perlu membuang-buang waktu dan tenagamu." Setelah Fang Yuan mengatakan itu, bintang-bintang ungu langsung berjatuhan. Mereka semua menyerang pelindung Yao Chan dan kelopak bunga Qin Baihe. Fang Yuan menguasai medan perang abadi ini sepenuhnya. Ia sudah menciptakan lingkungan jalur kebijaksanaan yang memberinya keuntungan besar untuk menekan jalur air dan jalur waktu.
Medan perang abadi ini kuciptakan berdasarkan hasil deduksi 3 gerakan pembunuh medan perang peringkat 8, serta 18 gerakan pembunuh lainnya sebagai referensi. Aku menamainya bintang ungu penghancur kehidupan. Kemampuannya hanya satu, menyembunyikan keberadaan dan mengisolasi ruang ini dari dunia luar. Medan perang ini sangat luas, tetapi di dunia nyata, ia hanya terlihat seperti titik kecil. Bahkan kalau ada immortal yang lewat, mereka tidak akan bisa melihat medan perang ini. Fang Yuan bicara dengan santai. Mendengar itu Qin Baihe terkejut dan mulai ragu. Dia bertanya-tanya, apakah Fang Yuan mengatakan yang sebenarnya? Qin Baihe mulai berkeringat dingin. Semakin lama ia semakin sadar sulitnya melawan Fang Yuan. Mental Qin Baihe terguncang, tetapi Yao Chan tidak. Ia langsung melancarkan serangan. Seketika tetesan air hujan berputar dan membentuk monster ikan raksasa. Gerakan pembunuh paus pembentuk hujan. Fang Yuan hanya mendengus. Bintang-bintang ungu mulai berjatuhan dan menahan serangan Yao Chan. Paus raksasa Yao Chan rusak parah akibat serangan bintang ungu. Tetapi Yao Chan tetap bertahan, terus mempertahankan gerakan pembunuhnya dan memperbaiki paus raksasa itu dengan gerakan pembunuhnya. Namun Fang Yuan belum selesai. Ia mengaktifkan gerakan pembunuh, pemanggilan binatang buas jiwa. Segera 5 binatang buas jiwa di tingkat binatang buas kuno muncul dan langsung menyerang kedua wanita itu. Fang Yuan sengaja menggunakan binatang buas jiwa karena jalur waktu juga mendapatkan tekanan dari medan perang jalur kebijaksanaan ini. Sementara jalur jiwa dan jalur kebijaksanaan saling menguatkan. Hal ini justru memberi Fang Yuan ide. Setelah ini, aku harus memodifikasi gerakan pembunuh medan perang jalur jiwa dan menggabungkannya dengan pemanggilan binatang buas jiwa. Hasilnya pasti jauh lebih baik lagi. Binatang buas jiwa yang dipanggil Fang Yuan mengamuk. Mereka menyerang kedua wanita itu dengan brutal. Mereka sepenuhnya mengabaikan monster ikan dan langsung memburu Qin Baihe serta Yao Chan. Melihat itu Yao Chan tenggelam. Fang Yuan bahkan belum turun tangan, tetapi kita sudah berjuang mati-matian. Kalau dia turun tangan secara langsung, kita pasti sudah mati di tempat. Fang Yuan masih berdiri di kejauhan, mengamati pertempuran dengan santai. Di bawah serangan brutal, para binatang buas Fang Yuan, hanya dalam hitungan belasan nafas, Yao Chan sudah kelelahan. Qin Baihe akhirnya menyerah. Dia menghentikan gerakan pembunuhnya. Dia tahu bahwa Fang Yuan tidak berbohong. Gerakan pembunuh medan perang ini memang mengisolasi mereka dari dunia luar. Sebagai immortal jalur kayu, Qin Baihe segera melancarkan rangkaian gerakan pembunuh miliknya. Bunga-bunga bermekaran dan berjatuhan di sekelilingnya. Beberapa gerakan memunculkan gas yang bersifat korosif, sementara sebagian yang lain melahirkan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Gaun panjang Qin Baihe berkibar. Rambut hitamnya tergerai saat ia menari di dalam pertempuran. Di sisi lain, Yao Chan tampak masam, namun dia tetap terlihat mempesona. Kedua wanita itu memang kebanggaan Laut Timur. Mereka memiliki pesona yang luar biasa dan kecantikan yang begitu memikat hati. Kalau immortal biasa bertemu dengan mereka, mungkin para immortal itu enggan untuk menimbulkan masalah untuk dua wanita ini. Sayangnya, lawan mereka adalah Fang Yuan. Orang yang bahkan tidak tergerak oleh karena kecantikan. Transformasi pedang naga perak. Segel pelindung, arus balik. Fang Yuan langsung menggunakan 2 gerakan pembunuh andalannya. Kali ini, naga perak mengaum. Oh tidak, ini buruk. Yao Chan berteriak dengan panik. Sementara Qin Baihe menggertakkan giginya dan berteriak, "Iblis keji, terima seranganku." Kelopak bunga berkumpul membentuk pusaran angin menuju ke arah naga perak.
Yao Chan dengan cekatan memberi dukungan. Arus pasang surut menyatu dengan pusaran kelopak milik Qin Pai He. Ukuran serangan mereka membesar hingga berkali-kali lipat dan menggandakan kekuatannya. Perpaduan yang luar biasa antara jalur air dan jalur kayu, kata Qin Pai He memuji. Rasa percaya dirinya kini meningkat. Tornado kelopak bunga menerjang ke arah naga perak. Ledakan terjadi saat tubuh naga perak itu hancur berkeping-keping. Namun, alih-alih menjadi gembira, kedua wanita itu justru terkejut. Ini buruk, naga perak itu hanyalah tipuan. Qin Pai He baru menyadari saat naga perak yang lain kini muncul di belakangnya. Rupanya Fang Yuan sudah menggunakan teknik seperti segudang diri. Jadi dia menggandakan tubuh naga perak. Waktu seolah berhenti. Qin Pai He berbalik. Dari sudut pandangnya, naga perak itu kini sudah membuka mulutnya. Taring-taring tajam menyala. Pandangan itu membuat bulu kuduknya merinding. Fang Yuan, kau tokoh terkenal dengan kekuatan pertempuran peringkat 8. Tapi kau masih berani menggunakan cara curang seperti ini. Menyedihkan. Yao Chan berteriak penuh amarah. Yao Chan melancarkan serangan dengan kekuatan penuh. Hujan deras turun. Setiap tetes air itu seperti anak panah yang melesat ke arah Fang Yuan. Tetapi Fang Yuan hanya tersenyum dingin. Dia seolah-olah mengabaikan serangan Yao Chan. Terlebih, tubuh naga perak dilindungi oleh pelindung arus balik, sehingga semua serangan itu seolah dipantulkan. Tidak! Yao Chan berteriak histeris. Bagaimana cara mengalahkannya? Semua seranganku dipantulkan. Bajingan ini benar-benar tidak tahu malu. Yao Chan berada di ujung keputusasaan. Fang Yuan membuka mulut naganya dan menggigit tubuh bagian atas Yao Chan. Yao Chan tak bisa lagi melawan. Dia dimakan. Namun, Fang Yuan kali ini tidak merasakan sensasi menggigit daging. Saat dia membuka mulutnya, Yao Chan rupanya telah berubah menjadi kelopak bunga. Ini adalah gerakan membunuh milik Qin Pai He. Pai He, kamu menyelamatkanku. Yao Chan sangat gembira. Dia pikir dia sudah mati, tapi ternyata Qin Pai He berhasil menyelamatkan dia. Tapi saat ini, Qin Pai He tampak pucat pasi, bibirnya bergetar. Ia sendiri terlihat syok. Bagaimanapun keadaan barusan adalah situasi hidup dan mati. Dia hampir kehilangan nyawanya. Kini kedua wanita itu memandangi Fang Yuan dengan tatapan waspada. Namun, dari kedalaman mata mereka tersimpan rasa takut yang begitu mendalam. Naga perak masih melayang di udara. Namun ia tidak segera menyerang lagi. Ia tampak mengamati sekeliling. Sekarang aku mengerti. Suara naga perak itu menggema di udara. Bintang-bintang ungu kembali berjatuhan dan menghancurkan semua kelopak bunga yang tersisa di medan perang. Tubuh Qin Pai He bergetar hebat. Fang Yuan menghapus gerakan pembunuh milik Qin Pai He. Kini, Qin Pai He tidak punya opsi untuk melarikan diri. Naga perak kembali meraung dan menerjang. Kedua wanita itu menggigit bibir mereka. Wajah mereka pucat pasi. Namun mereka masih tetap bertahan dengan segenap kekuatan yang tersisa. Mereka mengerahkan semua kartu truf yang mereka miliki. Ledakan terdengar di mana-mana. Serangan yang dahsyat memenuhi medan perang. Cahaya menyilaukan seperti kembang api meledak-ledak di langit. Naga perak tetap melaju, menembus serangan mereka. Naga perak benar-benar tak terbendung. Segel pelindung arus balik melindunginya. Kedua wanita itu mulai terluka. Semakin lama semakin parah. Fang Yuan tidak segera menghabisi mereka. Fang Yuan, hentikan. Kami menyerah. Kami mengakui kekuatanmu. Kami bersumpah untuk mundur dari bisnis ikan naga mulai sekarang. Tolong ampuni kami. Setelah pertarungan panjang,
Kedua gadis itu bersimbah darah dan terengah-engah. Yao Chan pun memohon pada Fang Yuan. "Tidak ada gunanya kami melanjutkan perlawanan ini. Kami bersedia membayar walaupun dalam jumlah yang besar asalkan kamu melepaskan kami," kata Qin Pai He. "Benar, kalau kamu memaksa kami bertarung sampai mati, kami akan meledakkan aparatur abadi kami. Pada akhirnya kau pun tidak bisa mendapatkan apapun dari kami. Kami sungguh tidak ingin menjadi musuhmu. Mulai hari ini, bisnis ikan naga sepenuhnya milikmu. Kalau kita bertemu lagi, kami pasti akan memilih jalan memutar," kata Yao Chan. Qin Pai He menambahkan, "Kami bersumpah, setelah pertempuran ini, kami tidak akan pernah menyimpan dendam padamu." Kedua gadis itu bicara dengan sepenuh hati, menawarkan kompromi pada Fang Yuan. "Benar-benar bijak dalam menilai situasi," kata naga perak yang kemudian berhenti menyerang. Dia kini tampak melayang di udara. Naga perak lalu berkata, "Kalau begitu, berikan masing-masing satu gu immortal sebagai bukti ketulusan kalian." Mendengar itu, hati kedua gadis itu pun menegang. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa Fang Yuan benar-benar orang yang sulit dihadapi. Jika mereka kehilangan gu abadi, kekuatan mereka akan menurun drastis. Namun jika mereka tidak menyerahkannya, nyawa mereka akan hilang. Setelah ragu-ragu sejenak, Yao Chan berkata, "Kami akan menyetujui syarat itu, tapi untuk mencegah pengkhianatan, kita harus membuat perjanjian dari jalur informasi yang mengikat kedua belah pihak." Naga perak mengangguk. "Silahkan." Sayangnya, proses negosiasi berikutnya di antara mereka tidak berjalan mulus. Qin Pai He dan Yao Chan bersikeras bahwa kalau Fang Yuan mencoba melanggar perjanjian, ia harus menghadapi hukuman mati. Fang Yuan tidak bisa menerima syarat ini. Bagaimanapun, dia tidak berniat membiarkan kedua orang ini pergi. Jika Fang Yuan melepaskan mereka berdua sekarang, akan sangat sulit untuk menangkap mereka di masa depan. Selain itu, pengadilan surgawi mungkin akan membantu mereka membatalkan perjanjian di kemudian hari, yang mana itu hanya akan membuat situasi menjadi rumit. Dalam bisnis ikan naga, ia tidak ingin membiarkan mereka menjadi pesaingnya lagi. Pada akhirnya negosiasi itu gagal. Kedua wanita itu menyadari niat Fang Yuan sepenuhnya. "Fang Yuan, tampaknya kau benar-benar ingin membunuh kami. Kalau begitu, meski kami harus mati, kami tidak akan membiarkan kau mendapatkan apapun." Dengan dipenuhi amarah, mereka memutuskan untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Saat ini Fang Yuan tersenyum. Niat membunuhnya semakin kuat, dan setelah beberapa kali bertukar serangan, Fang Yuan menggunakan segudang diri yang telah ia gunakan untuk berubah menjadi naga perak. Fang Yuan menggunakan segudang diri yang telah ia evolusikan sehingga muncul naga perak yang lain. Dia menggunakan gerakan ini untuk menyerang Qin Pai He dari titik buta. Tubuh Qin Pai He digigit hingga putus. Tubuh bagian bawahnya jatuh, sementara yang bagian atas dikunyah dengan ganas. Darah mengalir dari sela-sela gigi naga perak. "Pai He!" Yao Chan berteriak. Ia panik dan menyerang Fang Yuan dengan putus asa. Sayang sekali, Fang Yuan memiliki gerakan membunuh dari jalur pedang, yang mana dalam sekejap Fang Yuan dapat berpindah ke belakang Yao Chan. Dengan satu gigitan, darah segar muncrat dari celah gigi naga perak. Fang Yuan mengunyah dan menelan tubuh Yao Chan. Kecantikan yang dipuja banyak orang dalam sekejap berubah menjadi gumpalan daging. Pada akhirnya, semua berjalan seperti yang Fang Yuan perkirakan. Dia membunuh Yao Chan dan Qin Pai He. Setelah itu, sosok naga perak perlahan berubah kembali ke dalam wujud manusia. Fang Yuan kemudian mengambil tubuh bagian bawah Qin Pai He dan Yao Chan. Ia lalu mengambil apertur mereka berdua dan menyegelnya untuk saat ini.
Setelah itu Fang Yuan mengaktifkan formasi teleportasi Omnidirectional Travel. Fang Yuan meninggalkan wilayah Laut Ikan Naga dan pergi ke wilayah Laut Bangau Putih, wilayah kekuasaan dari Qin Bai He. Setibanya di sana, Fang Yuan langsung menyelam menuju dasar laut. Sementara itu, Fang Yuan menempatkan para immortal dari Sekte Bayangan untuk mengumpulkan sumber daya yang ada di sekitar sana. Di kedalaman laut itu, Fang Yuan menemukan sebuah rumah Gu milik Qin Bai He. Fang Yuan langsung mendekati istana Bai He, lalu pintu pun terbuka. Kenapa pintu rumah Gu itu bisa terbuka dengan mudah? Alasannya karena Fang Yuan sudah menyamar menjadi Qin Bai He beberapa saat yang lalu. Dengan wajah familiar, tidak akan ada yang bisa mengenali Fang Yuan. Di sana Fang Yuan langsung menarik kehendak Qin Bai He, yang sebelumnya ditinggalkan di dalam istana Bai He. Fang Yuan menangkap kehendak itu tanpa perlawanan. Dan sekarang, akhirnya Fang Yuan menguasai istana Bai He. Setelah berhasil, Fang Yuan mempelajari strukturnya secara menyeluruh dan kemudian membongkarnya. Dia memperoleh sejumlah besar Gu Fana dan 2 buah Gu Immortal peringkat 6. Satunya adalah Gu Immortal dari jalur kayu, sementara yang lain adalah Gu Immortal dari jalur makanan bernama Wewangian Makanan. Ini adalah kejutan yang tak terduga bagi Fang Yuan. Saat ini, dia hanya punya 1 Gu Immortal dari jalur makan, yaitu Gu Camilan. Dengan munculnya Gu Wewangian Makanan, itu membuat Fang Yuan dapat menutupi kekurangannya dalam jalur makanan. Setelah membongkar istana Qin Bai He, Fang Yuan juga membunuh semua selir Qin Bai He dan mengambil semua jiwa mereka. Setelah selesai, Fang Yuan baru kembali ke permukaan. Rupanya di sana para anggota Sekte Bayangan telah menangkap semua bangau putih yang ada di sana dan mengumpulkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah laut itu. Terdapat 2 jenis sumber daya yang berhasil mereka amankan. Pertama adalah besi sejarah hebat, yang merupakan material abadi peringkat 7, yang berhubungan dengan jalur logam dan jalur kebijaksanaan. Kemudian yang kedua adalah batu kristal telur, esensi kehidupan yang tersisa dari para Eggman yang telah punah. Banyak sekali batu kristal telur di sana yang menjadi bukti bahwa di masa lampau, wilayah Laut Bangau Putih pernah menjadi tempat tinggal dari suku Eggman. Fang Yuan segera menyimpan semua sumber daya itu dan segera menggunakan Omnidirectional Travel untuk kembali ke wilayah Laut Ikan Naga. Saat ini, di sana masih terdapat banyak ikan naga, jadi Fang Yuan kembali mengumpulkan semuanya. Dalam sekejap, kekayaan Fang Yuan meningkat puluhan kali lipat. Yao Chan memang merupakan pedagang ikan naga nomor 1. Pondasi kekayaannya begitu dalam hingga membuat Fang Yuan pun terkejut. Selama Fang Yuan mengosongkan wilayah ikan laut naga, tidak ada satupun bala bantuan yang datang. Memikirkan ini, Fang Yuan tampak sedikit kecewa. Pengadilan surgawi tidak bergerak, padahal aku sengaja mengulur waktu untuk menunggu mereka. Fang Yuan sudah membuat persiapan. Bahkan kalau Immortal peringkat 8 dari pengadilan surgawi turun tangan, ia masih cukup percaya diri. Karena memang kedatangan Fang Yuan ke tempat ini bukan hanya untuk menghancurkan Yao Chan dan Qin Bai He, tetapi juga untuk menguji sikap pengadilan surgawi. Sayangnya sampai sekarang, pengadilan surgawi tetap tidak mengambil tindakan apapun. Tatapan Fang Yuan semakin dalam. Sepertinya pengadilan surgawi benar-benar tidak mengirimkan para bantuan. Apakah Breezy Wei gagal memprediksi peristiwa ini? Ataukah mereka memang tidak punya tenaga yang cukup untuk dikerahkan? Sebagai seorang perencana ulung, ia segera menyimpulkan bahwa pengadilan surgawi memang tengah dalam krisis kekurangan personel. Fang Yuan sudah merasakan tanda-tanda ini sejak pelariannya dari Gurun Barat. Sekarang dia seolah mendapatkan validasinya. Karena pengadilan surgawi tidak mengirimkan siapapun, Fang Yuan tidak membuang waktu lebih lama.
Ia menggunakan omnidirectional travel untuk meninggalkan tempat itu, dan dia berhenti di wilayah laut terpencil yang tidak dikenal. Di sana, Fang Yuan menempatkan apertur milik Yao Chan dan yang lain. Ia menempatkannya satu persatu, dan saat pintu terbuka untuk pertama kali, Fang Yuan langsung masuk. Kalau kita ingat, sebuah apertur ketika ditempatkan di tanah, maka dia akan membentuk tanah terberkati, ataupun kalau peringkat 8 ya gua surga. Nah, pintu tanah terberkati itu akan terbuka selama beberapa saat sebelum tertutup. Jadi, meskipun sekarang Fang Yuan tidak punya Raja Wali, dia masih bisa memasuki apertur yang baru saja terbentuk. Tentu saja, Fang Yuan akan selalu menyamar setiap kali memasuki tanah terberkati itu. Dan dalam waktu singkat, Fang Yuan pun berhasil menguasai semua tanah terberkati yang ia tempatkan di sana. Lalu, Fang Yuan tentu menyerap mereka semua dan menggabungkannya dengan apertur abadi miliknya sendiri. Setelah selesai, Fang Yuan tidak berniat untuk tinggal lebih lama di sana. Dia pergi lagi menggunakan omnidirectional travel dan berhenti di laut arus bergejolak. Di sana Fang Yuan mengambil domain terpencil City Well. Setelah menempatkan City Well di dalam aperturnya, Fang Yuan kembali pergi meninggalkan Laut Timur. Ya, Fang Yuan seolah-olah di Laut Timur ini hanya datang mengambil apa yang ia butuhkan lalu pergi lagi. Beberapa hari kemudian, seorang immortal datang ke wilayah Laut Bangau Putih. Ia adalah Qin Yue Si Cheng, seorang immortal dari klan Qin Yue. Dia adalah orang yang selalu mengejar Qin Pai He. Meskipun Qin Pai He tidak menunjukkan ketertarikan pada laki-laki, namun kecantikannya memang membuat banyak laki-laki mabuk kepayang. Qin Yue Si terkejut saat melihat wilayah laut itu kosong. Dia panik dan segera melakukan investigasi. Ada dua dugaan. Pertama, ada kemungkinan orang merampok Qin Pai He. Dan yang kedua, Qin Pai He kabur dari sana karena tidak betah dengan King Yue Si. Namun, King Yue Si bukanlah orang bodoh. Dia segera memperhatikan keadaan yang ada di sana dan kemudian dia sadar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada wanita pujaannya. Akhirnya dia segera bergegas kembali ke klan untuk meminta bantuan. Sekarang, satu lagi, Fang Yuan menambah musuh tanpa ia sadari. Sementara itu, Fang Yuan sendiri kini justru terbang dengan santai di wilayah gurun barat. Rupanya setelah meninggalkan Laut Timur, Fang Yuan tidak langsung kembali ke dataran utara. Ia mengambil jalan memutar melewati perbatasan selatan dan tiba di gurun barat. Kini tujuan Fang Yuan adalah pergi ke klan Tang. Dia sebelumnya telah memiliki perjanjian bisnis dengan klan Tang. Jadi kali ini Fang Yuan datang untuk memenuhi perjanjian di antara mereka. Alam mimpi yang mulia iblis surga pencuri, itulah yang Fang Yuan incar. Setelah tiba di dekat wilayah klan Tang, Fang Yuan mendarat di atas padang pasir yang luas. Di sana, ada seorang immortal yang telah berdiri dan menunggunya. Melihat sosok Fang Yuan, immortal itu tersenyum ramah, lalu memberi hormat sambil menelangkupkan tangan. Tang Fangmin menyapa Tuan Fang Yuan. Tang Fangmin sangat senang dengan kedatangan Fang Yuan. Terakhir kali, Fang Yuan meninggalkan gurun barat, Fang Yuan seperti orang yang melarikan diri. Jadi Tang Fangmin tidak menyangka kalau Fang Yuan akan kembali secepat ini. Lalu tanpa basa-basi Fang Yuan berkata, "Bawa aku ke alam mimpi yang mulia surga pencuri." Tang Fangmin tersenyum. Tuan Fang Yuan benar-benar bertindak dengan cepat. Saya sangat kagum. Mari ikuti saya. Setelah itu keduanya terbang. Lalu tibalah mereka di sebuah bukit pasir sederhana di tengah padang gurun. Tang Fangmin mengangkat satu jarinya dan sebuah celah perlahan terbuka. Sebagai seorang Grandmaster jalur formasi, Fang Yuan bisa menilai betapa hebatnya formasi Gu yang ditempatkan di sana. Mata Fang Yuan tampak bersinar kagum.
formasiku yang luar biasa. Benar-benar tersembunyi dengan baik. Bahkan dengan investigasiku, aku tidak bisa mendeteksinya. Mendengar itu Tang Fangmin tersenyum. Tuan Fang Yuan terlalu memuji. Silahkan, kita bisa masuk. Fang Yuan melangkah masuk tanpa ragu. Dan begitu ia masuk, Fang Yuan melihat pemandangan yang mengejutkan. Ruang di balik celah itu seperti padang rumput luas yang dipenuhi tanaman hijau. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah gunung besar berwarna biru yang berdiri megah di tengah-tengah padang rumput. Itulah alam mimpi surga pencuri. Alam mimpi itu memancarkan cahaya kebiruan yang mempesona serta menakutkan. Sayangnya, meski Kelantang menemukan harta langka ini, mereka tidak menguasai jalur mimpi. Dan kemajuan mereka pun sangat lambat. Karena kelemahan mereka, Fang Yuan jadi memiliki kesempatan. Dan kini, fokus Fang Yuan sepenuhnya tertuju pada alam mimpi ini. Alam mimpi yang benar-benar berbahaya. Alam mimpi yang dipenuhi oleh kehendak surga. Fang Yuan pernah menderita serangan akibat kehendak surga di alam mimpi perbatasan selatan. Ia juga pernah bertemu dengan kehendak surga saat menjelajahi dunia mimpi di langit gua surga langit berbintang, di mana kehendak surga ketika itu muncul dalam wujud yang mulia konstelasi bintang untuk menasihati dia. Pengalaman itu jelas tertanam di dalam benak Fang Yuan. Jika alam mimpi itu terlalu lama terbentuk, maka kehendak surga pasti sudah menguasai tempat itu. Alam mimpi di perbatasan selatan pun adalah buktinya. Dan alam mimpi surga pencuri ini sudah ada jauh lebih lama. Aku yakin kehendak surga kini sudah menguasai seluruh tempat ini. Tatapan Fang Yuan menjadi dingin. Fang Yuan lalu mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah alam mimpi surga pencuri. Aura immortal meledak dari tubuhnya. Cahaya abu-abu putih mulai menyelimuti dirinya. Kedua telapak tangannya juga dipenuhi dengan cahaya abu-abu keputihan. Fang Yuan melangkah maju perlahan, mendekatkan telapak tangannya ke alam mimpi surga pencuri. Namun ia juga tetap berhati-hati, menjaga jarak agar tidak bersentuhan langsung. Cahaya putih dari telapak tangannya mulai mengalir seperti air, perlahan meresap ke dalam alam mimpi surga pencuri tanpa hambatan. Cahaya abu-abu itu terus meluas, melebar dari telapak tangan Fang Yuan ke seluruh permukaan alam mimpi. Tang Fangmin hanya memperhatikan dari samping tanpa berkomentar. Dia tidak tahu gerakan apa yang digunakan Fang Yuan, tetapi ia yakin bahwa itu adalah gerakan pembunuh abadi. Fang Yuan sendiri tetap terlihat tenang di luar, meski sebenarnya ia cukup gugup. Ia sedang mengaktifkan gerakan pembunuh abadi penghapus kehendak surga. Ini memang bukan pertama kalinya Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh ini, namun ini adalah pertama kalinya Fang Yuan menggunakannya pada alam mimpi. Lalu waktu terus berlalu. 10 menit terlewati begitu saja. Cahaya abu-abu kini sudah menutupi bagian yang cukup besar dari permukaan alam mimpi surga pencuri. Bahkan kini sudah mulai meresap ke dalamnya. Kira-kira 1/10 bagian gunung itu kini tertutup oleh cahaya abu-abu. Namun, tepat saat Tang Fangmin mengira bahwa cahaya itu akan terus meluas, fenomena yang baru muncul. Mata kecil beraneka warna perlahan muncul dari dalam cahaya abu-abu. Mata itu berkedip-kedip dan terus berubah warna. Awalnya hanya ada puluhan, kemudian menjadi ratusan, dan dengan cepat menjadi ribuan. Bahkan beberapa waktu kemudian sudah mencapai angka jutaan. Mata-mata beraneka warna itu memenuhi seluruh cahaya abu-abu, baik di permukaan maupun di dalamnya. Bagus, ini bekerja, gumam Fang Yuan dalam hati. Tang Fangmin sendiri tidak bisa membaca ekspresi dari Fang Yuan. Sementara itu, esensi abadi kurma merah Fang Yuan terus terkuras dengan cepat. Namun bersamaan dengan itu, kehendak surga di alam mimpi surga pencuri perlahan-lahan mulai terhapus.
Mata-mata itu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menghilang. Lalu mata-mata yang baru akan tumbuh di tempat yang sama. Kehendak surga mulai dihancurkan dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah beberapa saat, area yang diselimuti cahaya abu-abu sepenuhnya terbebas dari kehendak surga. Cahaya abu-abu itu terus berkembang, sementara mata-mata beraneka ragam warna terus berkedip menghancurkan kehendak surga yang tersisa. Fang Yuan terus mengaktifkan gerakan pembunuh ini selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, kehendak surga di dalam alam mimpi surga pencuri benar-benar musnah. Untuk memastikan kehendak surga tidak kembali lagi, Fang Yuan terus menjaga selubung cahaya abu-abu putih di sekeliling alam mimpi itu setiap saat. Kalau kehendak surga mencoba menyerbu lagi, mata-mata beraneka warna itu akan langsung menghancurkannya. Sekarang, alam mimpi surga pencuri akhirnya benar-benar aman. Langkah selanjutnya dari Fang Yuan adalah menjelajahi alam mimpi surga pencuri. Fang Yuan kini tampak puas. Dia dipenuhi dengan rasa lega dan kegembiraan. Setelah itu, Fang Yuan mengeluarkan Ying Wuxie, Hei Loulan, Bai Tu, dan Pei Miaoyin dari apertur miliknya. Fang Yuan berkata, "Selanjutnya aku akan secara pribadi menjelajahi alam mimpi ini." Hati Tang Fangmin bergetar, namun ia segera memahami maksud Fang Yuan. Ia berkata, "Tuan, silahkan ikuti saya." Formasi gua abadi yang menyembunyikan alam mimpi surga pencuri berada di bawah kendali Tang Fangmin. Namun kali ini ia menyerahkan sebagian kendali tersebut kepada para anggota sekte bayangan agar mereka juga dapat mengawasinya bersama. Hal ini juga merupakan bagian dari isi perjanjian aliansi di antara Fang Yuan dan klan Tang. Setelah penguasaan formasi Gu dibagi dengan sekte bayangan, Fang Yuan lalu mulai memisahkan jiwanya dan memasuki alam mimpi surga pencuri. Tang Fangmin memperhatikan seluruh proses itu tanpa berkedip. Ini adalah metode yang sangat berharga. Pikirannya dipenuhi dengan rasa ingin belajar. Namun teknik penting seperti ini tentu tidak akan bisa dipelajari hanya dengan mengamati dari kejauhan. Sementara itu di dalam alam mimpi, penglihatan Fang Yuan berubah. Di mana aku? Ia menemukan dirinya berada di dalam tubuh seorang pemuda yang sedang berada di dalam sebuah tenda yang sudah compang-camping. Tubuh pemuda itu berkata, "Keparat, mereka bukan hanya memukulku tetapi juga merobek tendaku." Ini adalah bagian dari skenario default di dalam alam mimpi, dan pemuda itu mulai memeriksa luka di tubuhnya sekarang. Fang Yuan tidak bisa melakukan apapun. Dia seperti berada di bagian prolog dari sebuah game. Itu adalah bagian awal dari kisah di dalam alam mimpi ini. Pemuda itu berkata, "Siapa sangka aku, Bing Jiesun yang agung, harus berakhir di dunia aneh seperti ini. Menjadi anak kecil lagi dan bahkan diintimidasi oleh sekelompok bocah. Ini sungguh menyedihkan. Ditambah, apa-apaan dunia ini? Benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bisa manusia mengendalikan Gu untuk memperoleh kekuatan? Rasanya seperti sebuah mimpi buruk. Jika memang ini sebuah mimpi, mengapa aku belum juga bangun? Ini sudah 1 dekade berlalu." Pemuda itu, atau yang mari kita sebut sebagai Bing Jiesun, tampak mengeluh. Sementara Fang Yuan yang mendengarkan dari awal sampai akhir pikirannya terguncang. Rupanya pemuda ini adalah Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Fang Yuan memang sempat mendengar bahwa Yang Mulia Iblis Surga Pencuri adalah iblis dunia lain sama seperti dirinya.
Bahkan di dalam kisahnya, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri terus berupaya untuk kembali ke dunia asalnya. Bahkan, dia itu punya koneksi dengan Langya untuk membangun Gu dari jalur luar angkasa, yang tujuannya supaya Ben Jaesun dapat kembali ke dunia asalnya. Namun sayang, sampai dia mati, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri atau Ben Jaesun tidak dapat mencapai hal itu, walaupun dia sudah melangkah ke peringkat 9 yang agung. Fang Yuan menghela nafas. Jadi ini adalah kisah dari Yang Mulia Surga Pencuri. Nama aslinya Ben Jaesun. Saat ini dia masih seorang pemuda di tingkat fana dan bahkan belum memulai perjalanan kultivasinya. Mungkin aku bisa mempelajari lebih banyak latar belakangnya melalui alam mimpi ini. Fang Yuan terus mengikuti alur cerita Ben Jaesun. Setelah beberapa saat, Ben Jaesun kembali bergumam. Malam ini, klanku akan membuka tanah suci. Setelah aku masuk ke dalamnya, aku akan bisa membangkitkan aperturku dan aku bisa mulai berkultivasi sebagai seorang masterku. Semoga kekuatan yang kudapatkan dapat membuatku melarikan diri dari tempat busuk ini dan kembali ke tempat asalku, kata Ben Jaesun yang kini tampak mengerang kesakitan. Perlahan Ben Jaesun berdiri dan berjalan keluar dari tendanya. Dalam penglihatan Fang Yuan, malam itu sunyi. Bulan bundar menggantung di langit. Sinarnya seolah menyelimuti seluruh oasis yang ada di sana. Ben Jaesun berjalan menuju tenda pusat. Sepanjang jalan, banyak pemuda lain yang ikut keluar dari tenda mereka. Mereka semua tampak tegang, tidak ada yang berani bicara. Hari ini adalah hari yang sangat penting di dalam hidup mereka. Sebuah momen sakral yang hanya datang sekali seumur hidup. Selain itu, ini juga merupakan sebuah tradisi. Dikatakan bahwa siapapun yang bicara sembarangan atau menunjukkan emosi berlebihan saat mereka mengikuti upacara ini, mereka akan dianggap melanggar kesucian ritual ini. Mereka juga akan dijatuhi hukuman berat dan mereka akan diasingkan dari klan. Ancaman hukuman ini sangat nyata. Bagi seorang di ranah fana, itu sama saja seperti hukuman kematian. Dalam waktu singkat, sudah banyak pemuda yang berkumpul di tengah oasis yang memiliki padang ilalang yang luas. Kemudian satu persatu dari para pemuda itu mulai melangkah melintasi padang ilalang. Lalu kemudian apertur mereka mulai terbuka satu persatu. Banyak yang gagal, namun beberapa dari mereka juga ada yang berhasil mendapatkan bakat kelas B, dan hanya satu orang yang mendapatkan bakat kelas A. Sampai kemudian, tibalah giliran Ben Jaesun. Ia melangkah ke padang ilalang. Namun sayang, setelah dia berjalan, Ben Jaesun berhenti dalam beberapa langkah. Para penguji tampak kecewa karena bakat Ben Jaesun hanyalah bakat kelas D. Itu adalah urutan terakhir yang tidak diharapkan siapapun. Mereka hanya bisa menampung sekitar 20-30% Primeval Essence. Kalau mereka berkultivasi pun, mereka mungkin hanya akan mencapai peringkat 1 atau maksimal peringkat 2 seumur hidup mereka. Bakat serendah itu pada dasarnya tidak akan memiliki prospek ataupun masa depan yang cerah. Tidak, bagaimana mungkin aku hanya punya bakat kelas D? Ben Jaesun berteriak keras. Diam, bodoh! Seorang masterku yang bertanggung jawab atas upacara tersebut marah. Dia langsung menutup mulut Ben Jaesun dengan paksa.
Ben Jisun berontak, tetapi masterku itu memukul kepalanya sampai dia tak sadarkan diri. Kemudian penglihatan Fang Yuan mulai menjadi gelap. Ia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Visinya berubah. Kini dia berada di tengah padang gurun. Dia baru saja bangun. Kini dia bisa menggerakkan tubuh Ben Jisun dengan bebas. Sepertinya ini adalah awal dari alam mimpi ini. Sekarang giliranku untuk menyelesaikan alam mimpi ini. Mungkinkah setelah ini Ben Jisun memiliki pertemuan kebetulan hingga membuat dia memiliki perubahan kualitatif dan melangkah ke puncak dunia ini? Fang Yuan bertanya-tanya, dan kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di dalam alam mimpi yang mulia iblis surga pencuri di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, see you again di next video dan bye.